Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mahasiswa teknik sipil akan membahas mengenai studi kasus Sustainable Transportation. Adapun anggota kelompok yaitu Bayu Satria Purnama, Heltidra Somborupang, Ratna Kumalawati, Awang Diki, dan Hendrika Tarop. Hampir semua wilayah di Indonesia masih memiliki masalah di bidang transportasi, terutama transportasi darat. Dilihat dari penggunaan moda transportasi darat sekarang ini, yang semakin banyak akan meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak serta memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara di Indonesia. Sampai saat ini, jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta dengan persentase sebesar 60% berasal dari sepeda motor. Pertumbuhan populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda motor lebih dari 4% per tahun. Untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan dari pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan, maka digunakan konsep Sustainable Transportation atau transportasi berkelanjutan, yang mana telah terbukti berhasil dilakukan di negara-negara padat penduduk, contohnya di negara Brazil, yang mana telah menjadi negara pencetus istilah Sustainable Transportation atau transportasi berkelanjutan. Apa itu Sustainable Transportation atau transportasi berkelanjutan? Menurut definisi resmi yang dikeluarkan oleh The World Bank 1996, yang menyatakan secara konseptual bahwa transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang melayani tujuan utama sebagai penggerak ekonomi wilayah perkotaan dan perkembangan sosial. Sehingga Sustainable Transportation dalam arti luas yaitu penggunaan moda transportasi dan infrastruktur transportasi lain yang bekerja secara bersama-sama guna memperlancar kegiatan transportasi serta menggerakkan ekonomi wilayah namun tidak meninggalkan masalah di masa yang akan datang. Dalam menciptakan transportasi yang berkelanjutan, harus memperhatikan berbagai indikator yang ada agar bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Indikatornya meliputi 1. Keamanan perjalanan bagi pengemudi dan penumpang, 2. Penggunaan energi oleh moda transportasi, 3. Emisi CO2 oleh moda transportasi, 4. Pengaruh transportasi terhadap lingkungan sekitar, 5. Kesenangan dan kenyamanan menggunakan moda transportasi, 6. Emisi dari bahan beracun dan bahan kimia berbahaya serta polusi udara dikarenakan penggunaan moda transportasi. 7. Guna lahan bagi moda transportasi seperti lahan parkir. 8. Gangguan terhadap wilayah alami oleh moda transportasi atau infrastruktur lainnya. 9. Polusi suara oleh moda transportasi. Sehingga penerapan konsep dari transportasi berkelanjutan sangat baik dilaksanakan dalam suatu pemerintahan kota maupun kabupaten dan perlu mendapatkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna transportasi itu sendiri. Dengan demikian, untuk menjalankan konsep Sustainable Transportation atau transportasi berkelanjutan secara lebih rinci dapat didukung dengan penerapan konsep Green Transportation atau transportasi hijau yang mana berkaitan erat dengan dampak lingkungan. Lalu, apa itu Green Transportation atau transportasi hijau? Transportasi hijau adalah transportasi atau kendaraan yang dibuat untuk dikendarai, namun tetap ramah lingkungan. Artinya, transportasi ini dibuat tidak menimbulkan polusi atau pencemaran dan juga hemat dalam penggunaan bahan bakar. Bahan bakar hijau yang bisa digunakan dalam konsep transportasi ini meliputi 1. Listrik merupakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim, apalagi bila menggunakan sumber dari tenaga air, angin, sel surya, ataupun nuklir. Listrik ideal digunakan untuk transportasi yang melalui jalur tetap seperti bis listrik, kereta rel listrik. Tetapi selain itu saat ini sudah diperkenalkan mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. 2. Bahan bakar nabati merupakan bahan bakar yang diolah dari bahan-bahan nabati
dapat diperoleh dari minyak nabati ataupun alkohol, ataupun dalam bentuk padat. Minyak nabati seperti minyak jarak, minyak kelapa sawit digunakan untuk campuran minyak diesel yang diberi nama biodiesel. Sedangkan alkohol yang berasal dari hidrat arang, dari tetes tebu ataupun lainnya dicampurkan ke bahan bakar premium atau pertamak yang diberi nama biopertamak di Indonesia. 3. Sel bahan bakar merupakan konsep yang baru yang dikembangkan di mana prosesnya adalah penggunaan gas H2 yang direaksikan dengan O2 yang menghasilkan air dan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selain gas H2, juga bisa digunakan gas metan. Permasalahan yang ditemukan pada kendaraan yang berbahan bakar H2 adalah belum adanya jaringan stasiun pengisian bahan bakar gas hidrogen. 4. Bahan bakar gas dapat berupa LPG, liquefied petroleum gas, ataupun CNG, compressed natural gas, yang saat ini sudah digunakan untuk angkutan bus Transjakarta di Jakarta. Sumber gasnya terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang ditransportasi melalui pipa dan tangki bertekanan. Kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik, kendaraan hibrida yang merupakan gabungan antara mesin mobil konvensional yang menggerakkan generator yang mengisi baterai dan kendaraannya sendiri dijalankan dengan motor listrik. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah harga kendaraan yang relatif mahal, sehingga di banyak negara diberikan berbagai insentif bila menggunakannya, di antaranya penurunan bea masuk, pajak kendaraan bermotor yang lebih rendah, pembebasan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas. Di Indonesia, Toyota merupakan salah satu produsen mobil yang giat menciptakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Salah satu di antaranya adalah Toyota Prius. Apa tujuan adanya transportasi hijau? Pertama, agar dapat mengurangi populasi atau pencemaran. Kedua, agar dapat menghemat bahan bakar dalam penggunaan. Pendekatan yang paling mudah dalam menciptakan transportasi hijau adalah dengan menggunakan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, walaupun tidak senyaman menggunakan kendaraan pribadi, sehingga pendekatan ini banyak didorong di kota-kota, dan untuk itu akan lebih baik bila dikaitkan dengan tata ruang penggunaan transportasi umum tersebut. Ukuran alat angkut yang digunakan harus disesuaikan dengan permintaan angkutan yang ada. Kalau permintaannya sangat besar, maka sebaiknya digunakan kereta api kota. Nah, disinilah diketahui peran penting TOD, Transit Oriented Development, dalam kaitannya dengan pengaturan transportasi untuk menjalankan konsep sustainable transportasi atau transportasi berkelanjutan. TOD, Transit Oriented Development, yaitu menurut Peter Calthorpe dalam Transit Oriented Development Design Guidelines tahun 1992 menyatakan, Transit Oriented Development atau TOD adalah sebuah komunitas bangunan mixus atau campuran yang mendorong masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan yang memiliki fasilitas transportasi umum dan menurunkan kebiasaan masyarakat mengendarai mobil pribadi. Syarat penerapan TOD. Yang pertama, lingkungan TOD pada umumnya mempunyai pusat area dengan stasiun transit atau stasiun pemberhentian, seperti stasiun kereta, stasiun metro, pemberhentian bus, dan sebagainya. Yang kedua, dikelilingi infrastruktur seperti tempat tinggal, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Yang ketiga, pengembangan Transit Oriented Development memiliki radius optimal 400 sampai 800 meter dari tempat transportasi kota, seperti stasiun kereta, terminal bus, halte, dan lain-lain. Manfaat penerapan TOD. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Yang ketiga,
efisiensi waktu dalam melakukan perjalanan. Yang keempat, masyarakat yang lebih sehat karena lebih sering berjalan kaki atau bersepeda. Yang kelima, pemanfaatan lahan parkir yang lebih sedikit. Yang keenam, kualitas udara di pusat kota menjadi lebih baik. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sustainable Transportation atau transportasi berkelanjutan, Green Transportation atau transportasi hijau, dan TOD atau Transit Oriented Development sangatlah berkaitan dalam metode pelaksanaannya, yang pada dasarnya berkonsep moda transportasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi efek rumah kaca dan berorientasi pada kebutuhan transportasi kehidupan di masa yang akan datang. Menurut hemat kami, konsep transportasi berkelanjutan sudah dapat diterapkan di kota Samarinda, karena 1. Jika diambil sampel dari hasil survei kendaraan di ruas Jalan Pangeran Antasari oleh teman kami Hetilda Somborupang, maka diketahui data LHR pada jam puncak yaitu jam 17.00 sampai 17.30 yaitu 1.567 kendaraan per jam, sehingga sering menyebabkan kemacetan pada jam-jam puncak tersebut yang dikhawatirkan akan lebih parah pada tahun-tahun berikutnya, yang tidak hanya merugikan waktu, jarak tempuh, namun kesehatan masyarakat itu sendiri karena polusi udara. 2. Terkait pemindahan kawasan ibu kota negara baru yang telah ditetapkan di Penajam Pasir dan Kutai Kartanegara yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, maka Samarinda sebagai salah satu kota yang terdekat dari kawasan ibu kota negara baru tersebut harus mempersiapkan kotanya untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ini. Salah satunya dengan merencanakan sistem transportasi kota yang dapat disinkronkan dengan konsep pembangunan ibu kota negara yang baru, yaitu Eco City dengan tema negara rimba nusa, yang juga menganut konsep Sustainable Transportation, Green Transportasi atau transportasi hijau, dan TOD Transit Oriented Development yang membantu memperlancar kegiatan transportasi serta menggerakkan ekonomi wilayah namun tidak meninggalkan masalah di masa mendatang. 떨리적거리는 숲이 뭐라니 머릿속이 가벼워서 말도 깃털 같아 손바닥만 하니 좁은 곳에서 히말라야 난 찾고 있는